Bapak-bapak ini izin saya tidak sebut satu persatu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Ya, saya sebut tokoh agama karena ada beliau pakai topi. Dimana di bawah ini. Beliau ini sudah pasti tokoh agama, minimal topinya. Emang guyon Pak, supaya kita jaga. Biasa. Ya, alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sama saya senang sekali ini datang di sini kembali di daerah ini, khususnya Pak Mandati, bertemu dengan Bapak sekalian. Saya kali kedua apa ketiga ini datang di rumahnya beliau ini. Bertemu, iya, datang di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya buat kita, keluarga maupun buat kampung ini, buat kita tercinta. Dan saya singkat saja, saya datang di bawah diri, meminta dibantu lagi. Saya maju di DPRI, Partai Demokrat, nomor partai yang 14, nomor saya nomor 1, mewakili di DPR. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin sampaikan, kan tinggal 14 hari ya, 14 hari lagi ini kita pemilu. Saya minta dimanfaatkan baik-baik. Memang tidak ada yang ideal kayak presiden itu, kita suka 01-nya, 02-nya nggak suka, kita suka 02-nya, 01-nya. Memang beginilah dunia, kadang ada yang ideal. Nah, tapi kita lihat, kita pilih mana yang terbaik di antara yang ada ini. Nah, sama juga dengan kami yang tadi kita sampaikan, kalau bisa jangan kita sembarangan memilih, kita lihat mana yang terbaik menurut kita. Kayak kita lagi beli baju itu di pasar, di mall, atau kita beli apa, kayak beli bibit kan kita pastikan keturunannya apa ya, semua. Saya kira begitu. Yang kedua, tolong kita manfaatkan semuanya ada golput, karena sangat mempengaruhi hajat hidup kita. Karena ada juga saya dengar itu, bukan di sini, saya tidak peduli politik. Saya siapapun ya, saya tetap petani, saya tetap. Maaf, ini tidak tepat. Kenapa? Karena semua hajat hidup kita di dunia ini ditentukan oleh politik. Di mana ditentukan? Pemerintah yang kita pilih melalui itu. DPR, bupatinya, gubernurnya, presidennya, ini yang menentukan kita punya. Bahkan saya sering main-main, kita ganti sumber kayak motor saja ditentukan oleh politik. Mana anunya? Itu kalau bagus jalan kan lama kita ganti sumber kayak motor. Iya. Tapi kalau kayak masa di kalau itu dulu, apa itu? Ya, sekarang. Itu 3 bulan juga kita ganti Silnya. Iya. Silnya Di bocor. rantai apa pasti cepat susah. Jadi politik itu sangat menentukan kita punya hajat hidup. Harga jagung apa ditentukan oleh politik. Jadi tolong kita peduli, kita pilih baik-baik atas semua. Kemudian yang ketiga, sudah tidak sah itu paling banyak DPR RI. Kalau ada penyelenggara atau macam pasti sepakat ini, karena kadang-kadang itu orang habis-habisan. Kalau orang Bali bilang komputan itu hanya di DPR keempatnya provinsi. Begitu masuk RI biasa dia tidak mau buka, dia lipat-lipat jadi langsung kasih masuk karena dia beranggapan tidak ada hubungannya. Padahal penting DPR itu. Di mana penting ya, coba kita lihat segi kekuasaan. Kita maafin. Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar, itu Komisioner KPK, Bawaslu, KPU, apalagi itu. Tidak bisa Gubernur BI, OJK itu yang mengawasi pinjaman-pinjaman. Tidak bisa dilantik kalau tidak diuji di DPR. Jadi DPR itu sangat berkuasa. Kalau ada oknum aparat apa yang kayak di Launti kemarin ada yang ditembak itu, apa semua, harusnya DPR itu bersuara, karena yang fit itu DPR. Kapolri apa? Dari segi berkuasa, dari segi uang. Di sini APBD-nya sudah sampai 2 triliun. APBN 6.000 lah, masuk 35 triliun yang dibahas APBN kita. Ya, jadi seharusnya itu kalau ada proposal apa, itu kalau dapat DPR yang kuat bertengkar, berusaha. Kalau kayak itu hadiah Napi Kupulu kayak Fadlison kan, pasti lebih banyak yang turun itu ke. Tapi kalau dapat ya di rakyat, iya, itu di dapilnya.
Jadi saya minta kita ada. Nah, kemudian tapi bukan di sini. Ada juga menurut saya salah. Dia beranggapan bahwa musim caleg itu, musim pembelian itu musim panen. Musim panen. Salah itu. Tuh, panen kan? Mungkin juga ada benahnya, tapi benahnya sedikit. Habis panen, ya, orang kan kita buka-bukaan lah. Kalau DPR itu udah ada itu mau menembak 100. Nah, ada rugi lah 100 sudah paling tinggi itu yang main di 20, 30, sampai 50 lah kalau kayak yang banyak-banyak uangnya. Tapi mau sampai 100 lah. Kabupaten mungkin dia main di angka-angka 200, 300. Provinsi juga dia main-main di 50. Kita dapat 300, 400. Habis itu kita dijajali dengan kebijakan-kebijakan yang bikin kita pusing, momen apa. Kita mau mengeluh, kita mau apa, kita ini tidak ada tempatnya kita. Ya, kita mau cari, kita mau ini, tidak ada. Bayangkan itu, kita dapat 300, 400. Kalau saya merokok, ya 2 bungkus, 3 bungkus satu hari, paling 3 hari itu habis. Habis itu selesai kita dihadapi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang bagus atas semua. Jadi saya minta, menurut saya ini yang betul justru musim tanam itu pemilu. Saatnya kita menanam. Ini kan mau pemilihan bupati lagi bulan 10. Nah, saatnya kita menanam siapa yang jadi bupati, gubernur, DPR, DPRD, bibit-bibit yang pemimpin yang bagus. Dari situ kemudian dia bisa tumbuh, pohonnya itu bisa tempatnya kita bersandar kalau ada apa-apa. Dahannya bisa kita bergantung dan daunnya bisa melindungi kita kalau dari terik dari apa. Itu menurut saya itu musim tanam bukan musim panen pemilu itu. Nah, saya pribadi ada itu profil saya bikin. Nah, tolong disimpan baik-baik itu, mau pilih saya atau tidak, simpan itu. Kenapa? Siapa tahu saya yang menang. Kalau saya yang dulu ini kan bisa jadi alat tagih. Bisa ditagih saya, kenapa ditulis di sini ada begini, kenapa yang dilaksanakan lain, jadi bisa ditagih, minimal diingatkan. Jadi tidak terjadi seperti yang selama ini sering dikeluhkan teman-teman pemilih, kayak dorong mobil, begitu mobilnya bunyi ditinggal anunya, tidak ada komunikasi, nanti lagi 5 tahun baru datang lagi, kan begitu itu. Datang lagi, saya bikin begitu, tolong disimpan. Di sini ada nomor HP saya, ya, ada TikTok, ada Facebook, ada apa semua di sini. Kenapa kita lakukan supaya kita mudah komunikasi, siapa tahu kita yang terpilih. Saudara juga di sini apa yang akan kita lakukan manakala kita terpilih. Kampung kita Ponsel ini ada banyak masalah sebenarnya harus diselesaikan. Ya, makanya butuh legislator DPRD yang kuat, DPR yang kuat, DPRD yang kuat. Masalah yang pertama itu pemekaran Konawe Timur itu harus didorong di apa semua, karena bagaimanapun kalau Mekar Konawe Timur bertambah lagi, kita punya anggaran turun, pejabat bertambah, semua bertambah, jadi akan ada dinamika pertumbuhan ekonomi baru lagi. Makanya harus ada kabupaten, dan memang kita konsolidasi terluas. Wajib pilihnya luas. Kayak Konawe Kepulauan kita tahu kan berapa? 20.000 lebih wajib pilihnya. Buton Selatan, Konawe Utara. Ya, kita ini 240.000 lebih, 360 lebih desa, kelurahan, 25 kecamatan, hanya 1 kabupaten. Harusnya memang kita ini 2-3 pun sebenarnya masih bisa. Jadi kita tahu itu. Yang kedua masalah apalagi sini tambang. Ini harus dikelola dengan baik ini tambang kita ini. Karena kita dapat selama ini hanya banjir, debu, berubah itu sungai kita, daya dukungnya. Tadinya airnya ini sekarang jadi warna merah. Sapi pun tidak mau minum karena itu sudah ini. Apa semua ini harus kita jaga, kita pastikan. Kita harus seperti kayak Papua. Kayak Papua itu dia Freeport. Dia punya CSR, dia punya royalti, dia punya apa ke masyarakat itu yang kenapa terutama. Dan tidak semua harus ditambang. Karena kalau ditambang semua hancur kita. Dan saya ingatkan itu tambang tidak kekal. Ya, tahu saja dulu bagaimana kayak ini boomingnya tambang sini Palangga. Sekarang bagaimana kan? Apa yang ditinggalkan sekarang? Tidak ada lain kalau menurut saya, kita harus kembali menyiapkan ini pertanian, perkebunan, peternakan kita, karena itu basis
utama material dan perikanan paling itu juga harus di ini. Kemudian yang ketiga harus diselesaikan ini konflik tenurial tanah antara warga dengan pemerintah. Ada juga konflik ruang di situ. Konflik tanah warga dan pemerintah, saya kasih contoh itu kayak di Pulau Sujaya antara warga dengan Primo. Itu kan konfliknya ini harus ada yang ini. Belum lagi kalau meledak itu bandara itu 1064 hektar. Kalau dipasang itu pelangnya bisa sampai 6 meter barat. Diambil itu. Nah, ini semua harus dibicarakan. Konflik ruang, saya tahu kalau di sini kayak di Basala itu 8 desa, masih ada 3 atau 4 desa yang masuk kawasan. Tidak bisa bisa disertifikat, bisa di apa itu. Di sini juga pasti ada. Kita punya kebun, kita punya tiba-tiba kawasan ini. Nah, itu harus diurusi. Terus warga dan perusahaan perkebunan kayak di Arongo itu. Ya di Arongo itu transmigrasi, kasihan lahan anunya diambil di Rakauta juga itu. Jadi kan perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan itu yang paling. Kemudian warga dengan warga, memang harus diurusi juga warga dengan warga itu. Banyak mafia tanah, banyak apa semua. Itu pun juga mafia tanah ya kerjasamanya dengan oknum-oknum juga kan, jual-jual. Nah, itu jadi harus kita urusi. Kemudian yang lain infrastruktur kita, kayak jalan, jembatan, ini harus diperbaiki. Penting ya kan, termasuk sarana-sarana pertanian, kayak pengairan, irigasi. Saya kira mungkin itu pokok-pokoknya. Nah, intinya kalau pertanian ya kita sudah tahu penyakitnya pertanian. Kenapa itu pertanian? Biar orang misalnya pejabat mau foto kayak petani, pasang di Bali kan, pasti dia cari baju yang compang-camping, baju yang jadi memang di anunya kita begitu sebut petani harus bilang selalu miskin, selalu apa. Kalau kita di kampus itu pasti juga mungkin teman-teman sudah pelajari apa, ada namanya NTP, adalah itu kan petani. Penyakitnya itu kadang-kadang NTP-nya itu rendah, kayak tadi jagung, produksinya 24 juta misalnya atau 14 juta, dia jual 24 juta menunggu 4 bulan. Jelas jalan-jalan itu. Jalan-jalan itu. Iya. Itu proses menunggunya. Jadi harus diintervensi. Bagaimana mengintervensinya? Ringankan di biaya produksi ini apa yang buat mahal. Tadi kan saya tanya tadi bibit 4 juta kenanya kan? Iya. Nah, kalau itu intervensi pemerintah kan dia naik lagi. Iya. NTP naik lagi 4 juta. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud itu andai pertanian ini apa? Itulah pemimpin kita ini. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya Pak Haji, saya persilakan kalau ada yang mau disampaikan ke saya. Ya, tanya dulu. Ada hal-hal yang ini. Terserah mau pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa Jawa juga. Ada semua ini anunya. Saya sedikit Pak, saya bisa bertanya. Umpamanya ini saya kebetulan di Pemandati ini Pak, karena sudah berapa kali ada pertemuan semacam di Dewan, di kabupaten, di provinsi. Kebetulan ada sedikit keluh kesah khususnya di Pemandati. Kebetulan ini dermaga Pak, pelabuhan. Itu kenapa tidak bisa terrealisasi persoalannya? Katanya anggarannya besar, di kabupaten lebih-lebih, di provinsi juga ini hanya kebetulan dijanji-janji. Berapa besarnya? Saya kurang paham juga itu, tapi mungkin makan sampai kurang 1 miliar mungkin kan, kalau sampai di luar itu Pak. Kecil itu. Kita tahu pagarnya itu ya 250 miliar. Ya, dari situ yang perlu saya tanya Pak, fungsionalnya seumpamanya di anggota DPR RI, apakah bisa langsung turun memberikan seumpamanya tanggapan di dermaga seperti ini Pak? Nah, itu saya punya pertanyaan. Yang kedua, di masalah pendidikan. Di pendidikan ini apakah ada juga campur tangan dari
DPR RI untuk memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang mau sekolah di perguruan tinggi beratnya. Ya, itu saya punya tanggapan untuk memberikan sedikit pertanyaan kepada Bapak. Kalau beasiswa itu izin saya langsung. Kalau beasiswa itu besar pusat. Yang namanya itu. Walaupun sebenarnya di Sultra ini sudah ada 2 bupati yang menyelenggarakan di APBD-nya juga. Itu di Konawe Kepulauan dengan di Konawe Utara. Pak Amrullah yang Pak Samin. Itu mereka gratis semua mahasiswanya yang mau kuliah gratis. Itu di situ. Sebenarnya kita konsel juga bisa. Tapi kan sama mahasiswa saja tidak jadi. Jadi insyaallah kalau kita jadi alokasi beasiswa seperti KIP, Bidik Misi apa semua itu kita pastikan lebih besar dan kita pastikan juga penyalurannya. Minta maaf ini kadang yang dapat itu belum tentu sebenarnya lebih berhak, masih ada mungkin yang lebih berhak tapi dikasih karena anunya kedekatan apa semua. Anda usah jauh-jauh. Tapi saya tidak ngomong anunya. Yang lain-lain saya kayak PKH apa sih. Kan kadang-kadang gagal pemilihan desa. Ya. Ya kan? Masih ada yang lebih pantas. Dioper sama yang lain kan? Tapi bukan di sini saya ngomong di tempat lain kan? Di tempat lain. Saya itu jadi. Kalau saya DPR RI ada laporan-laporan begitu saya sikat. Kita harus pastikan itu diterima sama yang berhak. Kemudian tadi itu 1 miliar. Memang itulah Pak kadang yang kalau kita ikuti, saya pernah ke Tinondo Pak di Ameroro, desa Ameroro, kecamatan Tinondo. Jauh masuk Pak itu. Jauh masuk jalannya. Nah, kalau kita ikuti di sana kasihan ada memperbaiki jembatan rusak tidak sampai 1 miliar. Jadi ada dusun 5, dusun 6 itu ada 100 lebih kakak di dalam. Kalau musim hujan masih bisa lewat sungai itu. Kalau bukan musim hujan masih bisa lewat sungai itu. Tapi kalau sudah musim hujan hanya itu jembatan. Nah ini mau musim hujan mereka perbaiki nih. Lagi kasihan perbaiki, ada 30 lebih orang di situ di atasnya. Dia putus tali selennya itu jembatan. Jatuh 10 Pak, 2 meninggal di tempat. Pak Ambo siapa itu dan Pak Saha namanya. 8 patah. Apa? Saya pergi kasihan kunjungi. Iya, saya lihat Facebooknya Pak. Iya, itu yang bikin saya bilang sama betul sementara saya hitung Pak. Saya hitung itu alimasi dengan DPRD-nya Pak. Yang mereka bikin kantor apa 1 miliar, perpustakaan 100 miliar. Apalagi namanya itu pagar 250 miliar, itu jalan Toronipa 1,4 T, patung Oputayiko 70 M lebih, 2,7 T Pak, semuanya itu uang yang dihambur-hamburkan tidak ada. Ada juga anunya tapi bukan penting, belum penting lah, belum urgent lah. Iya, belum prioritas. Sementara banyak yang bayangkan Pak, kalau dibangun itu kalau bukan dermaga. Iya. Kan pasti aktivitas ekonomi luar biasa. Saya pernah di Sukamukti itu, dia bilang kepala desanya ada sumber air di atas, kalau dibikinkan saluran ini sampai di sini saya bikinkan empang wargaku satu-satu. Anggarannya itu hanya berapa? Jadi terus terang ini juga masalah politik anggaran kita. Banyak itu kepala daerah apa semua bikin gedung besar-besar tinggi-tinggi apa semua, padahal manfaatnya belum mendesak dibanding dengan jalan jembatan apa. Jadi itu Pak, insya Allah kalau saya jadi, intinya begini kalau menurut saya itu DPR RI itu DPRD juga harus kuat jalan, ketemu masyarakat, ketemu warga, di serap, kemudian kemudian harus mudah dihubungi, dikontak. Karena kalau Pak, kalau anggaran desa yang kita mau masukkan di situ berat. Itu juga dana desa Pak. Kalau saya mau cerita Pak yang saya dapat, hanya kan tidak enak saya pernah nyalon di sini. Iya. Tapi kan kita tahu kalau Musdes yang diusulkan lain, turun perintahnya camat, perintahnya BPMD, kasih lampu jalan, kasih bibit, kasih tas, kasih. Saya tahu Pak itu. Itu yang profil desa Pak, 50 juta. Tahun berapa itu dianggarkan?
50 juta Pak. Terus hasilnya CD. Saya katanya sewa drone. Nah sewa drone itu 2,5 juta aja drone itu satu. Dibakar CD apa paling banyak 10 juta tambah pajak 12, tapi dipertanggungjawabkan 50 juta. Lampu jalan, kalau saya Pak di Pemandati saya tolak itu lampu jalan. Ya itu Karena itu mubazir. mubazir. Dan bukan tugasnya desa itu lampu jalan. Kan di situ Pak Tugasnya dapatnya pemerintah lagi kabupaten. pajaknya. Hmm. Karena percuma itu dianukan. Semua desa-desa itu punya. Pemandati saya tidak. Masuk. Dan saya tahu Pak siapa yang urus itu proyeknya. Hanya kan tidak enak saya sebut. Saya tahu Pak. Tetap kembali lagi ke itu. Ya, tapi Mudah-mudahan ke depan Pak, mudah-mudahan ada realisasi istilahnya antara provinsi dengan pusat DPR RI. Karena kita ini dijanji-janji, sudah bosan kita dijanji sebenarnya. hukumnya itu Pak. Kalau kita habis dijanji, sudah dilaksanakan. Jangan pilih lagi yang habis menjanji. Iya betul. Itu hukum pemilu, nggak usah kita hukumnya itu. Masa kita mau 2 kali jatuh di lubang yang Tapi itu sudah hukum alam juga Pak. Apabila nanti yang kita mau kita mau cari orang lagi, dia janjikan lagi kita. minimal Pak, minimal ada lagi tuh daripada dijanji 2 kali 3 kali Pak. Kenapa? Iya Pak. Pokoknya kalau Pak Endang jadi, Coba nggak ada dihukum lengkap itu. nomor Dihukum. HP-nya. Itulah Dihukum mudah-mudahan orang begitu. bisa dulu supaya bisa memberikan harapan. Andai bersatu semua sama pemikiran tak warga. Yang berbohong, Iya. kita tidak pilih lagi. Iya. Kenapa saya tidak terpilih? Padahal kau pernah berbohong dulu. Pasti akan takut itu. Takut lagi berbohong Pak. Tapi kan minta maaf ini, kembali lagi tadi itu masih ada juga bilang musim anu ini. Panen. Tapi bukan di sini, di tempat lain. Penganjaya nih Pak itu kalau musim panen. Demokrat, Demokrat, partai kita pilih